Turun! Jangan bunuh kami. Ambillah yang ada di gerobak ini. Lepaskan. Cepat. Jarah! Saudagar orang kaya. Kami hanya minta sedikit bagian dari harta saudagar. Kami sedang berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman Raja Mataram. Sultan Agung. Juragan orang Kartosuro. Iya. Katakan kepada semua orang, mengabdi kepada Sultan Agung adalah keliru. Karena Sultan Agung raja yang rakus, haus kekuasaan. Paham? Pergi! Hancurkan Mataram! Hancurkan Sultan Agung! Hancurkan dan bakar semuanya! Bakar! Ayo bakar! Ayo terus! Habiskan semuanya! Ayo bawa semua! Pendekar muda. Ini. Terima kasih. Pendekar sangat baik. Nama saya Lindu Aji. Nama saya Wari. Suami saya Demang. Demang? Iya. Berani benar mereka menculik istri Demang? Mereka membalas dendam. Balas dendam? Mereka itu gerombolan Gagak Lodra. Kurang ajar. Mereka gerombolan pemberontak. Bekerja sama dengan Belanda menentang Gusti Sultan Agung.
Mereka benci sekali kepada suami saya. Karena suami saya tetap setia kepada Gusti Sultan Agung. Mereka harus ditumpas. Mereka sangat berbahaya. Ada 2 orang sakti yang bergabung dengan mereka. Siapa mereka? Bakawulung dan Kalawika. Bakawulung. Iya, Bakawulung saya tahu, tapi Kalawika tidak. dia kakak seperguruan suami saya. Loh, Itu suami saya. oh ya? Saya hafal sekali dengan suara suling suami saya. Tapi, kenapa lagunya begini? Aduh, telingaku sakit sekali. Bangunlah, Nyi. Arjuna, senjata suami saya. Bagus. Sudah berapa lama kau punya kekasih gelap? Aku tidak mengira. Di belakangku kau berbuat aib. Jangan, kakak Suragano. Jangan, hentikan, kakak. Kakak, hentikan, kakak. Hentikan, kakak. Minggir! Kalau memang kau pendekar, tunjukkan kehebatanmu. Hah? Hebat sekali kau anak muda. Siapa sebenarnya kau? Saya murid Kiai Ageng Sukmajati dari Padepokan Banyu Alit di lereng Gunung Arjuna. Pantas kau hebat. Tapi aku yakin, gurumu akan menderita batin kalau dia tahu kau mempergunakan ilmu kesaktianmu untuk mengumbar hawa nafsu memikat perempuan. Kalau Paman benar-benar seorang Demak yang setia kepada Gusti Sultan Agung, pasti akan mengenali Kresing. Nagawelang. Mata saya benar-benar sudah buta. Tidak mengenal pengagung dari Mataram. Kakak, Wari, maafkan aku. Yang menolongmu adalah senopati muda utusan khusus pribadi Sultan Agung. Inilah Kademangan Wonorejo, kampung halaman istri saya. Kampung halaman istri Paman? Paman sendiri? Saya sendiri orang Kulon. Silahkan, kudanya diikat di sini.
Paman orang Kulon. Ya, saya dari Indramayu merantau ke sini. Nasib baik, jadi demang di sini. Lalu menyunting Nyiwari, Kembang Wonorejo. Iya. Silakan. Silakan. Jadi, Gusti Sultan Agung sudah melakukan persiapan untuk menyerang Batavia. Betul. Sekarang ini kami sedang menyusun persiapan di wilayah Kulon. Sehingga bila nanti pasukan Mataram menyerbu, maka segala sesuatu yang dibutuhkan sudah siap. Bagus. Saya pun akan segera membina para pemuda di sini untuk nanti bergabung dengan pasukan Mataram. Pertama-tama saya akan pergi ke Cirebon untuk menyampaikan surat dari Gusti Sultan Agung kepada Gusti Pangeran Ratu. Gusti Pangeran Ratu pasti akan memberikan petunjuk yang berharga. Karena sejak dulu, Cirebon bersahabat dengan Mataram. Saya yakin, para penguasa di wilayah Kulon akan mendukung Mataram. Karena semuanya tidak senang pada Belanda. Apakah terhadap setiap tamu kalian berbuat seperti ini? Kak, ada keributan. Ada keributan. Iya, di kamar Lindu Aji. Ayo. Ayo. Dipo, Gina,
Kenapa kalian pulang sebelum waktunya? Demang Wirantanu kedatangan tamu. Orangnya masih muda. Namanya Lindu Aji. Apa? Lindu Aji? Kau tahu Bangku Wulung? Iya, aku tahu. Hati-hati dengan dia. Dari semua senopati muda Mataram, dialah yang paling sakti. 2 kali aku bertempur dengan dia. Kedua-duanya aku kalah. Aku yakin dialah yang mengobrak-abrik anak buahmu, yang menculik Wari istri Demang Wirantanu. Barat Wirantanu. Dia mengundang Senopati Mataram untuk melawan kita. Perhatikan saya. Ada apa, Nyi? Siapa tadi yang datang? Justru itu saya mencari kamu. Orang itu dari desa seberang. Katanya dia butuh uang, mau menjual sapinya. Tapi saya tidak percaya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Wak. Wak, awasi anak-anak. Ya. Terus berlatih. Ya. Aku ada perlu sebentar. Baik. Nyi Waris sekarang pulang saja. Biar semuanya aku yang atasi. Terima kasih loh, Dek Aji. Keparat, Apa kabar Wirantanu? pengecut. Kalau ingin bertemu dengan aku, kenapa tidak datang langsung ke rumahku? Aku tidak ada urusan dengan Senopati Mataram itu. Yang kau undang ke rumahmu. Aku tidak mengundang. Dia sendiri yang datang ke rumahku, mengantarkan istriku yang kau culik dengan cara yang sangat licik. Kalau kau berpihak kepada kami tidak akan mengusikmu. Bahkan sebaliknya, kami selalu membantu semua keperluanmu. Anjing Belanda. Aku tidak mau menyentuh uang haram. Dan aku tidak sudi membiarkan rakyat Kedemangan Wonorejo menjadi budak Belanda. Bangsat! Siapapun yang setia kepada Sultan Agung harus dibinasakan! Apa kabar, anjing-anjing Belanda? Lindu Aji. Itukah Senopati muda Mataram? Aku tidak percaya. Pemuda lembek seperti itu yang mau obrak-abrik anak buahku di Sungai Bogowonto. Kalian ditangkap. Sekarang juga kalian harus ikut ke Mataram.
Wirantanu, ayo selesaikan urusan kita. Ayo. Demang Wonorejo, kau selalu menjadi penghalang perjuangan kami. Aku ladeni. Kau harus mati. Hei! Penjahat-penjahat kacangan! Beraninya mengeroyok orang tua! Pitaloka. Paman, jangan takut! Saya bantu! Hut! Pitaloka, biarkan. Jangan dikejar. Mereka tidak akan berani lagi mengganggu aku. Paman luka, Paman. Luka kecil. Ternyata Paman benar-benar sudah tua. Baru dikeroyok 2 orang saja, sudah kehabisan napas. Tidak, Paman. Paman tadi benar-benar hebat. Lindo Aji, ini keponakan saya, Pitaloka. Bagaimana kabar ayah dan ibumu? Tidak tahu. Loh, kok tidak tahu? Sebel. Sama orang tua tidak boleh begitu. Habisnya, mereka main paksa, Paman. Dipaksa bagaimana? Saya dipaksa kawin, Paman. Kamu sudah besar, sudah gadis. Kalau ayah dan ibumu menyuruh kamu kawin, itu wajar. Tapi kan saya belum mau kawin, Bi. Belum ingin kawin? Apa tidak mau sama laki-laki pilihan orang tuamu? Dua-duanya, Bi. Laki-laki pilihan orang tuamu itu pasti dia orang baik-baik. Mau orang baik, mau orang jahat. Pokoknya saya tidak mau. Saya belum mau kawin. Jadi kamu datang ke sini karena tidak mau kawin paksa? Ya, saya minggat. Kunjungan Nak Aji terlalu singkat. Tinggallah di sini lebih lama lagi. Terima kasih banyak, Ki Demang. Kalau tidak sedang mengemban tugas, saya senang sekali berada di sini. Mari, Ki Demang. Nyi. Jangan segan-segan untuk mampir kemari ya. Mari, Ki Demang. Mari. Ya.
Paman. Loh, katanya mau lama di sini menemani Bibi. Tidak enak sama ayah dan ibu. Tadi malam ingat terus. Nah, itu tandanya ibu dan ayahmu sama seperti kamu. Kamu pergi tidak pamit-pamit. Iya, Bi. Memang sebaiknya begitu. Tidak ada orang tua yang bermaksud membuat anaknya menderita. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pendirianmu, dirundingkan baik-baik. Niscaya, mereka akan memahami pendirianmu. Baik, Paman. Sampaikan salam pada orang tuamu. Nanti setelah panen, saya dan bibimu akan ke Indramayu. Akan menengok orang tuamu. Baik, Paman. Pulang dulu, Bi. Hati-hati. Rindu Aji, kau akan aku hukum seberat-beratnya. Akan kurubah wajahmu agar kau tidak lagi dipercaya oleh Sultan Agung sebagai Senopati Muda Mataram. Kenapa wajahku berubah? Apa yang terjadi dengan diriku? Pitaloka? Maaf, aku telah membuatmu terkejut. Aku tahu kau Lindu Aji. Mak Lampir yang telah menyihirmu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Karena wajahmu yang sekarang lebih gagah daripada wajahmu yang dulu. Nanti akan kujelaskan pada Sultan Agung bahwa kau adalah Lindu Aji. Terima kasih, Pitaloka. Kau mau apa ke sini? Aku mau mengisi kantung air. Apakah aku mengganggu? Tidak, silakan.
kenal baik dengan kepala desa di sini. Kita bisa bermalam di rumahnya. Lancang, berani memasuki wilayahku seenaknya. Lama dia tidak muncul. Sekarang dia datang sendiri kemari. Kau harus menjadi milikku. Gadis itu harus aku singkirkan. Aduh, kenapa jadi begini? Rep, sirep. Biar! Apakah kamu sampai hati merusak mutiara yang sangat elok seperti ini? Kalau hanya akan membuat kamu berpaling dariku, aku tega. Selaksa wanita cantik yang terhidang di hadapanku, tak seorang pun bisa menandingimu, Mayang Sari sayangku. Kombar. Pitaloka! Silakan kamu mengambil gadis itu. Tapi kamu juga jangan cemburu kalau aku mengambil pemuda itu. Rindu Aji. Rupanya kau tidak bisa melupakan pemuda itu. Kau apakan adikku? Oh, adik. Bukan pacar. Pacar atau bukan, itu bukan urusan kamu. Kamu selalu bikin orang susah. Dulu kau hampir mencelakai aku. Dan sekarang adikku. Hei, kalian tidak bisa pergi begitu saja. Karena kalian memasuki wilayah kami tanpa izin. Kalian harus ditangkap. Ini wilayah Mataram. Siapapun juga bebas memasuki wilayah ini. Justru keberadaan kalian di wilayah ini yang harus dipertanyakan. Apa kalian pejabat adipati, demang, atau kepala desa? Atau justru kalian mengangkat diri sendiri? Berarti kekuasaan kalian tidak sah. Bahkan bisa dikatakan pengacau. Hah! Banyak mulut anak ini. Memang, ganteng sih ganteng, tapi mulutnya nyinyir. Sudahlah, tidak usah meladeni orang-orang tidak waras.
Kita dapat kakap. Kapten DeVos pasti gembira. Kita dapat menawan Senopati Mataram. Nasibmu sedang sial, Cah Bagus. Kekasihmu ini terkena racun. Dalam waktu 1 bulan, jantungnya akan hancur. Hanya dengan ini, nyawanya bisa diselamatkan. Maka itu jangan macam-macam. Aku mau pakai. Turun, semua turun. Tidak bisa begitu, Pak. Mereka sudah duluan. Bapak tunggu saja gilirannya nanti. Mau cari mampus kau. Sombong benar dia. Mereka membuat tangkapan. Kelihatannya bukan orang biasa. Ayo lapor sama guru. Kamu lapor sama guru. Kamu ikut aku, mengawasi mereka. Ayo. Dasar bajingan bikin susah orang. Jangan banyak bergerak. Racun yang ada dalam dadamu akan semakin ganas menyerang jantungmu. Ayo, teruskan marah. Biar makin cepat kau masuk liang kubur. Sudahlah. Lebih baik duduk. Jangan mengikuti nafsu amarah. Aku tidak ingin kau cepat mati. Sabar, Banseta. Kalau dia dibunuh, percuma saja kita membawanya jauh-jauh ke tempat Kapten DeVos. Semua harus bisa menahan diri. Kita masih punya urusan yang lebih penting. Aku akan berusaha merebut obat penawarnya. Maka dari itu, kamu harus sabar. Aku lebih baik mati daripada diperlakukan tidak senonoh oleh bajingan yang bernama Banuseta itu. Kamu jangan khawatir. Aku akan menjagamu. Kamu kan dirantai. Mana mungkin kamu bisa melindungi aku? Kita harus bisa mengambil keuntungan dari tertangkapnya Lindu Aji.
Maksudmu? Dia bukan senopati biasa, tapi senopati khusus Raja Mataram, utusan pribadi Sultan Agung. Kita jual dia kepada Kapten De Vos. Orang Belanda itu pasti berani membeli mahal. Dan kita bisa kaya. Saya sangsi, orang seperti Lindu Aji lebih memilih untuk mati daripada membocorkan rahasia negara. Justru itu, kuncinya ada pada kamu. Hanya kamu yang bisa mendekati Lindu Aji. Saya sudah mencoba untuk menundukkan hatinya, tapi selalu gagal. Pemuda itu hatinya seperti batu. Kamu salah. Percuma mendekati Lindu Aji dengan rayuan asmara. Sampai kapanpun kamu tidak akan berhasil. Iya, tidak akan berhasil. Kamu tujuannya mengarah ke situ melulu. Lalu harus dengan cara apa? Obat penawar racun. Lindu Aji sangat mencintai Pitaloka. Apapun akan dia lakukan untuk menyelamatkannya. Itu yang harus kamu manfaatkan. Kamu bisa menukar rahasia Mataram dari mulut Lindu Aji dengan obat penawar racun. Boleh juga. Kamu murid Ki Ageng Dharmajati. Iya. Mawar merah. Daunnya 2. Ada ulat, harus dibuang. Jangan khawatir, kami akan datang memberi bantuan. Aneh. Tadi kulihat dia lewat sini. Dia pasti sudah kabur. Biarkan saja. Dia bukan tokoh berbahaya. Orang biasa. Bagaimana Baka Wulung? Besok kita langsung ke rumah Ki Jampana, mengambil kereta dan kuda. Selamat datang, selamat datang. Silakan. Kami tidak lama, Ki. Kami harus ke Tegal untuk bertemu Kapten De Vos. Kami butuh kereta dan beberapa ekor kuda, Ki. Silakan Den Ayu, silakan, pakai saja. Siapa mereka? Tangkapan Kakap, Senopati Mataram. Oh. Ki Jampana harus merahasiakan penangkapan Senopati Mataram ini. Sebab kalau sampai bocor dan terdengar oleh pasukan Telik Sandi Mataram, keadaan bisa runyam. Buat saja berita palsu. Senopati muda Mataram Lindu Aji yang berjuluk Alap-Alap Laut Kidul sedang malang melintang di wilayah Kulon. Baiklah. Lalu, perkembangan di sini bagaimana? Sebaiknya jangan lewat selatan. Kenapa? Sekarang wilayah selatan dikuasai seorang pendekar berilmu tinggi. Oh ya? Perguruan-perguruan silat semuanya dipersatukan, sehingga berhasil menghimpun persatuan para pendekar sakti. Lalu, bersumpah setia mendukung Mataram. Siapa namanya? Suwanda. Suwanda?
Ada yang tidak beres. Tidak percuma kau dijuluki sejari macan, Kalawika. Jangan banyak mulut. Apa mau mencegat aku di sini? Serahkan tawanan itu dua-duanya. Langkai dulu mayatku. Berdebah. Serbu. Siapa mereka? Ada kepentingan apa mereka akan membebaskan kita? Bukan mau membebaskan kamu, tapi membebaskan aku. Oh ya? Sebab yang berjubah putih itu, Ki Untoro, sahabat guruku. Pantas. Biasanya selalu berdua dengan Elang Suwanda, pejuang dari Tegal. Tapi saya tidak melihat Mas Suwanda. Biarkan. Mereka membawa Pitaloka, Guru. Mereka tidak akan lari jauh. Pasti akan balik lagi. Sebab tawanan yang kita rebut justru yang paling penting buat mereka. Berdebah. Aku gagal merebut Lindu Haji. Kulihat beberapa pendekar dari Gunung Selamat dan Lembah Kaliserayu yang membantu Ki Untoro dan murid-muridnya itu. Betul kata Ki Jampana. Banyak perguruan silat yang mendukung Mataram. Banyaknya para pendekar yang giat membantu Mataram harus dilaporkan kepada Kapten De Vos supaya dia tidak keliru mencari orang untuk memperkuat pasukannya. Tapi aku tidak mau menemui Kapten De Vos tanpa membawa Lindu Haji yang justru paling berharga untuk Belanda. Gadis itu, aku rasa cukup berharga untuk Belanda. Oh, jangan. Gadis yang cantik molek seperti ini tidak boleh dikasih kepada orang-orang bule yang jelek itu. Dia khusus untuk aku. Lagi pula dia bukan gadis yang berharga. Kapten De Vos tidak membutuhkannya. Tapi justru orang seperti Lindu Haji yang sangat dibutuhkan oleh Belanda. Benar. Kita harus merebut kembali Lindu Haji dari perguruan Elang Putih. Jumlah mereka terlalu banyak. Ditambah lagi oleh pasukan para pendekar yang bergabung dengan mereka.
Tanpa bantuan pasukan yang kuat, sulit bagi kita untuk bisa menembus pertahanan mereka. Serahkan kepada Baka Wulung. Dia sudah menguasai ilmu Gandaraga dari guru kita Mak Lampir. Tidak sulit bagi saya untuk meloloskan diri dari cengkeraman mereka. Tapi hal itu memang tidak saya lakukan, karena sengaja. Saya sengaja menyerahkan diri, agar Mayang Sari memberikan obat penawar racun, yang sangat dibutuhkan oleh Pitaloka. Jadi sekarang saya harus bagaimana? Kembalikan saya pada mereka, dan biarkan saya dan Pitaloka diserahkan kepada Kapten De Vos. Karena dengan cara demikian, saya bisa melihat langsung kekuatan Belanda yang ada di wilayah Tegal. Ya. Baiklah. Besok pagi kami akan mengembalikan Senopati kepada mereka. Ong Wilahen, ingsun sukma sejati lebur ing bayu. Ong jangga pisah saking raga. Ong Wilahen, agunging aji kanugrahan sang Durga. Kalau ada ekornya seperti itu bukan daru, santet. Wah, terbangnya tinggi sekali. Berarti korban yang mau disantet tidak jauh. Ada tamu, Ki. Iya. Mari kita sambut. Bangunkan semuanya. Ambil rebana dan kurungan ayam. Cepat. Baik. Buat lingkaran. Taruh di tengah.
menyerah! Aku menyerah! Ampun! Tobat! Ampun! Ampun! Aku menyerah! Malampir! Tolong, Pak! Malampir! Tolong, Pak! Arya Bakawulung. Kenapa lagi dia? Siapa yang berani berlaku kurang ajar pada muridku? Awas, tunggu pembalasanku. Kalian dengar suara wanita tertawa? Iya, sepertinya dekat sekali. Seperti di atas kepala kita. Dari siapa? Jangan-jangan kuntilanak. Istiadat. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu bika min malaikil rahman min syarri rahmatika ya ilahi. Ya ilahi. Ya ilahi. Ya ilahi. Min syarri rahmatika ya ilahi. Ya Kurang ajar. Mereka dilindungi oleh Nur Sejati. Aku tidak bisa mendekatinya selama mereka menggunakan perlindungan Doro Ayu Agung. Murid kurang ajar. Guru. Murid keparat. Kenapa kau diam saja? Sementara saudara seperguruanmu dalam bahaya. Maaf, Guru. Apa telah terjadi sesuatu pada Ki Haryo Bakawulung? Sekarang dia dalam kekuasaan Ki Untoro dan tertawan di rumahnya. Bebaskan dia. Kaulah yang bisa melakukannya. Bagaimana caranya, Guru? Besok akan datang 3 orang santri Ki Untoro yang membawa surat padamu. Ki Untoro minta Haryo Bakawulung ditukar dengan Pitaloka. Tolak permintaannya. Baik, Guru. Salah seorang dari ketiga santri utusan Ki Untoro, ada yang bernama Pugut. Gunakan aji kemar pengasihmu kepadanya. Jadikan dia sebagai alat untuk menyelamatkan Ki Bakawulung. Sendiko, Guru. Berikan kepada komplotan penjahat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa isi surat itu, Mengsari? Ki Untoro minta ditukar dengan obat penawar racun. Katakan pada Ki Untoro, aku menolak menukar tawanan dengan obat penawar racun. Kalau Bakawulung dibunuh, kami akan membunuh Pitaloka. Baik, akan saya sampaikan. Ikuti. Kamu kenapa?
perempuan itu cantik. Wah, gawat kamu jatuh cinta pada musuh. Aku hanya berkata, perempuan itu cantik. Cantik juga untuk apa kalau jahat? Kalau cari perempuan, jangan yang cantik rupanya, tapi cantik hatinya. Katakan pada Kibuto, kalau Bakawulung tidak dibebaskan, bukan hanya Pitaloka yang kami bunuh, tapi juga kedua orang ini. Katakan juga, kembalikan Lindu Aji pada kami. Baik. Kurang ajar. Bukannya membalas surat, malah menantang. Etienne tenan. Bagaimana Senopati? Andika kehilangan Pitaloka, dan saya kehilangan dua murid terbaik. Tidak ada pilihan lain. Terpaksa kita harus mengikuti kemauan mereka. Jangan dulu. Kita tunggu. Mungkin mereka hanya mau menggertak kita. Tahan terus Bakawulung, sampai mereka mau menyerahkan obat penawar racun. Mayang Sari. Puget sayangku, maukah kau menolong aku? Mau sekali. Apa yang harus saya lakukan? Lepaskan Bakawulung. Kamu nanti akan mendapat imbalan yang sangat istimewa. Apa imbalannya? Aku mau jadi istri kamu. Oh, benarkah? Benarkah kau mau jadi istriku? Mayang Sari. Sebentar lagi akan ada orang yang datang kemari untuk membebaskan kamu. Tidak kusangka salah seorang muridku jadi pengkhianat. Kalau sudah begini, kita tidak punya pilihan lain. Kecuali harus menyerah. Senopati. Anak manis memang harus taat. Mayang Sari, Mayang Sari, tampakkan dirimu. Mayang Sari, kau mendengarku? Saya bisa mendengar suaramu, Guru. Kenapa kau tidak ke puncak Merapi? Saya sibuk, Guru. Saya menangkap keturunan Kiai Ageng Prayogo. Lihatlah. Bagus, bagus. Jangan sampai lepas. Sampai aku datang.